Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, jurusan K3 semester 4 kelas B. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah K3 Maritim yang diampu oleh Ibu dosen Ayu Naningsi Escape MKes. Perkenalkan, saya Eka Wulandari. Ini kami membawakan satu topik mengenai bahaya tumpahan minyak di area laut. Yang pertama, definisi tumpahan minyak di laut. Secara umum, tumpahan minyak merupakan bentuk pencemaran lingkungan yang berdampak serius terhadap ekosistem laut dan pesisir. Termaksud kematian organisme laut, gangguan reproduksi dan perilaku hewan, pencemaran bau dan rasa pada ikan, serta kerusakan pada kegiatan budidaya perikanan. Minyak yang tumpah dapat mengapung di permukaan air, menghalangi pertukaran gas dan beberapa komponen hidrokarbon dapat tenggelam dan mengkontaminasi sedimen dasar laut. Pantai Kampung Melayu Batu Besar Nongsa Kota Batam tercemar limbah minyak hitam atau slug oil yang dibawa ombak. Diduga minyak hitam berasal dari tumpahan kapal tanker MT Fablo destinasi Cina yang dikabarkan terbakar 2 hari lalu di perairan Malaysia. Akibat tumpukan minyak yang mencemari laut dan pantai akan sangat merugikan warga setempat, terutama nelayan. Hal ini karena bau minyak yang menyengat membuat ikan mati atau berpindah ke tempat lain. Penyebab utama tumpahan minyak di laut. Yang pertama itu ada kecelakaan kapal tanker. Tumpahan minyak sering terjadi akibat kecelakaan kapal tanker seperti kapal kandas, lambung kapal robek, tabrakan kapal antar kapal, atau kapal tenggelam karena diterjang badai. Lokasi rawan kecelakaan adalah perairan seperti Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Lombok. Yang kedua itu kegiatan pengeboran minyak di atas pantai. Kebocoran atau ledakan saat pengeboran minyak di dasar laut, seperti pecahnya drilling reservoir yang menyebabkan blowout, dapat menyebabkan tumpahan minyak besar ke laut. Ketiga, kebocoran pipa minyak bawah laut. Pipa minyak bawah laut bisa bocor atau pecah akibat korosi, tekanan tinggi, sambungan lepas, tertabrak kapal atau tergerus jangkar. Kebocoran ini menyebabkan minyak tumpah ke laut. Itu dampak tumpahan minyak dari laut terhadap lingkungan dan sosial ekonomi. Yang pertama, dampak di lingkungan. Dampak di lingkungan ya ada beberapa, seperti yang pertama, kematian organisme laut. Tumpahan minyak dapat membunuh ikan, burung laut, mamalia laut, organisme lain yang hidup di laut. Minyak yang menyebar di permukaan air menghalangi masuknya oksigen dan cahaya matahari, sehingga menyebabkan kematian massal organisme laut dan mengganggu rantai makanan. Yang kedua, kerusakan habitat. Tumpahan minyak merusak terumbu karang, padang lamun, serta hutan mangrove. Lapisan minyak menutupi akar mangrove, menghambat penyerapan nutrisi dan oksigen, serta merusak tempat pemijatan dan pertumbuhan berbagai spesies laut. Tumpahan minyak di laut dalam konteks K3 secara terpisah. Judul pertama, metode penanganan tumpahan minyak. Penanganan adalah langkah awal yang dilakukan segera setelah tumpahan terjadi untuk mengendalikan dan meminimalkan penyebaran minyak. Yang pertama, identifikasi dan pelaporan. Mengumpulkan informasi tentang kejadian tumpahan dan melaporkan segera ke pihak berwenang agar respon cepat dapat dilakukan. Yang kedua, pengisolasian area tumpahan. Menggunakan oil bomb untuk membatasi area tumpahan agar minyak tidak menyebar lebih luas. Yang kedua, metode penanggulangan tumpahan minyak. Penanggulangan adalah upaya jangka panjang untuk memulihkan lingkungan dan mencegah dampak berkelanjutan setelah penanganan awal. Yang pertama, bioremediasi. Memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan minyak secara alami, membantu proses pembersihan lingkungan laut secara bertahap dan ramah lingkungan. Yang kedua, pengelolaan limbah.
mengelola limbah hasil pembersihan, termasuk pemisahan limbah B3 dan non B3 agar tidak menimbulkan pencemaran lanjutan. Yang kedua, latihan dan simulasi tanggap darurat. Melakukan latihan rutin bagi tingkat 3 agar respon terhadap tumpahan minyak lebih cepat, efektif, dan aman. Yang ketiga, pemantauan dan sistem kontrol. Menggunakan teknologi seperti drone, satelit, dan sistem monitoring untuk memantau kondisi laut dan efektivitas penanggulangan.